Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 31 Mei 2025. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita tertulis dalam Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen ada banyak hal yang membuat kita sering meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Kesusahan, penderitaan, masalah, tantangan, atau kegagalan, bahkan kenyamanan hidup sering menjadi pemicunya. Kadang kita lupa tentang jati diri kita sebagai orang Kristen yang sering mengandalkan logika, cara berpikir kita daripada membiarkan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, dengan kesadaran ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Meskipun sedang mendekam di penjara, Paulus menguatkan jemaat di Kolose. Saat itu mereka sedang bertumbuh dalam iman. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga menghadapi rupa-rupa pengajaran sesat. Sehingga Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa ia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Paulus dan Timoteus tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan iman mereka, supaya mereka kuat dan berhikmat dalam menghadapi pergumulan, tantangan, rupa-rupa pengajaran sesat. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Paulus menguatkan jemaat Kolose melalui motivasi dan berdoa untuk mereka di dalam menghadapi banyak tantangan. Doa sangat penting, karena doa itu adalah napas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Melalui doa, Allah bisa bekerja secara ajaib. Bahkan Paulus memberikan sebuah perspektif mengenai doa. Menurut Paulus, doa bukan sekedar untuk kepentingan sendiri. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mendoakan orang lain juga mendapat porsi yang besar dalam doa pribadi. Karena doa itu adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Dengan pemahaman ini, seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin mendoakan orang lain. Sebaiknya kita menghentikan kebiasaan berdoa yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Kita lebih sering mempersiapkan, menyediakan waktu untuk mendoakan jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka kuat di dalam menghadapi, di dalam menjalani kehidupan pelayanan yang Tuhan berikan. Bahkan kita juga harus berdoa kepada jemaat yang bertobat, yang baru bergumul, yang sedang bergumul, bahkan yang sedang berjuang di dalam menghadapi banyak tantangan pergumulan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan perintah Tuhan ini, menjadi tiang doa, menjadi tiang doa yang selalu dipakai oleh Tuhan mendoakan orang lain, keluarga kita, orang-orang di mana kita tinggal, sehingga melalui doa-doa kita, kehidupan mereka, iman mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan dan kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tetaplah jadi tiang doa melalui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah mengizinkan kami boleh menjadi saluran berkat melalui doa. Kau begitu baik, Allah yang Maha Kuasa. Engkau pakai kami untuk senantiasa seperti Paulus
sekalipun dalam pergumulan, sekalipun di penjara menghadapi tantangan, tetapi dia selalu mendoakan jemaat, memotivasi orang-orang yang percaya supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun menghadapi banyak tantangan. Demikianlah kami Tuhan, Kau pakai kami menjadi tiang dua, menjadi saluran sukacita bagi banyak orang sekalipun kami memang butuh didoakan, tetapi sudah menjadi tugas orang Kristen mendoakan sesamanya supaya mampu menghadirkan kebaikan Tuhan, suasana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, pergumulan tantangan, biarlah kami selalu fokus kepada Tuhan, sehingga kami pakai untuk senantiasa mengimani Tuhan. Berkati kami untuk selalu kuat dalam Tuhan, menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, peran kami satu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.